Polda PTV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, sahabat Polda PTV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam karunia dan nikmat yang tidak terhingga, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, dan juga semoga kita tetap istiqomah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati iman, sahabat pemirsa Polda PTV rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Minhaj At-Taifah, Al-Minhaj Al-Firqah An-Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, yaitu karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sekarang akan memasuki bagian yang kedua, yaitu manhaj atau jalan golongan yang selamat, atau manhaj al-firqah an-najiyah. Mengenai golongan yang selamat sudah diuraikan secara jelas pada bagian yang pertama. Sekarang apa arti manhaj itu sendiri? Ya, kan kadang-kadang sering kita dengar, wah ini kawan ini tidak semanhaj, tidak seakidah, tidak semanhaj. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manhaj tersebut? Manhaj menurut bahasa itu adalah berarti jalan yang jelas, jalan yang terang. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di surat Al-Ma'idah ayat 48, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Yang artinya untuk tiap-tiap umat, ya, di antara kamu kami berikan aturan atau jalan yang lurus, jalan yang terang, jalan yang jelas. Sedangkan manhaj menurut istilah ialah kaidah-kaidah yang atau ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap biasanya pelajaran-pelajaran ilmiah. Seperti ada kaidah-kaidah bahasa Arab, ada usulul akidah, usul fikih, usul tafsir, di mana dengan ilmu-ilmu tersebut dapat mempelajari atau dapat dipelajari dalam Islam dengan pokok-pokoknya sehingga menjadi sistematis, menjadi teratur
dan benar gitu. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang terang. Ya, dalam beragama yang dimaksud dengan manhaj yang jelas, yang terang, yang lurus, yang benar, yang recommended itu adalah apa yang dijalani oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jadi itu yang dimaksud dengan manhaj, atau bisa diartikan secara sederhana jalan atau metodologi. Di dalam bagian yang kedua ini, penulis menjelaskan jalan golongan yang selamat itu, poin yang pertama, golongan yang selamat ialah golongan yang setia, konsisten mengikuti Rasulullah SAW selama hidup beliau dan juga mengikuti para sahabat. Sebagaimana kita ketahui bahwa para sahabat adalah murid langsung Nabi SAW yang secara jama'i mereka maksum, ya, karena mereka dikatakan sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Juga para sahabat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya untuk masuk surga. Ya, kenapa kita mesti mempelajari manhaj yang benar? Karena menurut para ulama, ya, manusia bisa terjebak dalam kesesatan itu karena dua hal. Yang pertama, tidak berpegang kepada dalil, kepada hujah yang benar. Itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kedua, karena tidak menggunakan manhaj atau jalan metodologi yang benar, yang ditazkiyah, yang direkomendasikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, contoh umpamanya dalam kehidupan ini, walaupun Islam itu adalah agama yang benar, bahkan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan Islam satu-satunya agama yang as-salahnya, yang originalitasnya, keasliannya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau salah di dalam pengambilannya, dalam manhajnya, bisa terjebak dalam kesesatan. Ya, contoh umpamanya ada 5 golongan paling tidak manusia yang mengambil Islam. Yang pertama adalah mengambil Islam dari orang atau kelompok tertentu. Seperti orang-orang barat, umpamanya mengambil dari profesor, doktor, atau dari masyayikh tertentu, dari guru tertentu, dari ustadz tertentu, dari ustazah tertentu, tanpa memperhatikan apakah berdasarkan dalil atau tidak. Ya, padahal Islam ini kan agama yang dibangun dengan dalil. Makanya dari 3 ilmu yang sangat penting dalam Islam, ada 1 ilmu yang wajib setiap Muslim meyakininya, yaitu ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Mengetahui agama Islam berdasarkan dalil. Ini tidak, yang penting ini kata guru saya begini, kata syekh saya begini, kata ustadz saya begini, kata ustadzah saya begini. Ya, bahkan ada orang yang awam itu kata tetangga saya begini. Nah, dengan cara pengambilan agama setelah seperti itu akan mudah
terjebak dalam kesesatan. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengambil Islam hanya dari Al-Quran saja, tanpa menggunakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan alasan karena sunnah itu ditulis setelah sekian ratus tahun Rasulullah SAW meninggal. Sementara Al-Quran adalah ditulis sejak beliau masih hidup oleh para sahabat langsung. Padahal Al-Quran itu sangat membutuhkan as-sunnah. Bahkan tidak sebesar as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memvonis orang yang tidak mau menerima as-sunnah sebagai pedoman hidupnya setelah Al-Quran, maka dihukumi dengan kufur. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus hati-hati. Ini tidak main-main. Vonis Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita baca dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Orang yang membedakan antara Allah dan Rasul, menerima sebagian, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian, ulaika humul kafiruna haqqa. Allah memvonis dengan tegas. Ya, mereka itulah orang-orang kafir tulen, kafir asli. Nah, makanya tidak cukup dengan Al-Quran, tapi juga harus dibarengi dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ada yang mengambil Islam dari Al-Quran dan hadis, tetapi hadisnya dibatasi. Ya, umpamanya, ya, orang-orang sekte Rafidah hanya mengambil hadis dari jalur sahabat Ali radhiyallahu anhu menurut versi dia, atau dari Ahlul Bait juga menurut versi dia. Atau di kita ada juga kelompok yang mau menerima hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau manqul, kalau sudah ditakhrij oleh imamnya atau oleh amirnya, sehingga hadis akan banyak yang berkurang. Atau juga ada yang hanya menerima hadis mutawatir saja, tidak menerima hadis ahad. Nah, ini semuanya adalah tidak sesuai, tidak sejalan dengan manhaj yang benar. Kemudian yang keempat, ya, yang pertama tadi dari orang per orang, dari kelompok tertentu. Yang kedua hanya ngambil dari Al-Quran saja. Yang ketiga ngambil dari Al-Quran tapi hadis-hadisnya dibatasi, banyak yang tidak diterima. Yang keempat ada yang menerima atau mengambil Islam dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi difahami secara liberal, secara liar. Nah, disinilah pentingnya manhaj. Ya, padahal Rasulullah SAW sudah mengancam sedemikian keras, umpamanya dalam menafsirkan Al-Quran. Beliau bersabda, "Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan rasionya semata-mata, maka bersiap-siaplah tempat tinggalnya di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia mengatakan ini adalah dari Rasulullah SAW padahal tidak, maka sabda beliau, siap-siaplah tempat tinggalnya di dalam neraka. Jadi ini golongan yang keempat, ya, makanya ada yang mengklaim, umpamanya mengklaim bahwa mereka itu jil, ya, jaringan insan linglung, ya, jaringan orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW
secara liberal, secara liar, tanpa menggunakan manhaj, tanpa menggunakan jalan, tanpa menggunakan petunjuk yang jelas, yang benar. Ya, ini makanya disebut liberal. Kita tahu ada patung liberty, patung kemerdekaan. Orang liberal itu orang-orang yang menafsirkan, memahami Islam, memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu dengan secara liar. Menurut hawa nafsunya, menurut akalnya. Sementara seorang muslim itu, ya, prinsip Islam itu kan tunduk, al-inqiyad bitta'ah, tunduk dengan jalan taat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dan menjauhi larangannya. Ya, al-inqiyad bitta'ah. Kemudian al-istislam yang pertama, tunduk, patuh, pasrah, mau diatur dengan aturan-aturan yang menciptakan Islam itu sendiri. Kemudian taat dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri, memutuskan hubungan, tidak ada loyalitas, bura ya, dengan orang-orang yang dengan perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan atau orang-orang musyrik. Nah, ternyata sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran, ya, orang yang musyrik itu tidak sebatas menyembah patung berhala, tidak sebatas minta-minta ke kuburan, ke pohon-pohon besar, pohon-pohon keramat, tapi juga orang yang mengikuti hawa nafsunya juga termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak memperhatikan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ya, sebagai sesuatu yang mendominasi dirinya, mendominir dirinya sehingga sedemikian rupa sehingga ia dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, ini juga jelas ya, akan terjebak kepada kesesatan. Ya, kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, katakanlah mempelajari dalil itu untuk dijadikan tuntunan, untuk dijadikan pedoman, untuk dipahami dengan benar, untuk diamalkan. Sementara kelompok yang keempat ini adalah mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai pembenaran terhadap apa yang mereka sesuai dengan kepentingan mereka, itu kan. Ya, contoh umpamanya mereka mengatakan bahwa ya, tidak usah artinya untuk masuk surga itu tidak usah menjadi orang Islam gitu. Orang-orang non-Muslim pun, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani pun, orang-orang Sabi'in pun akan masuk surga. Ya, mereka itu mengatakan seperti itu berdasarkan dalil, yaitu cari dalil yang membenarkan apa yang dia inginkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, dia bacakan firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 62 umpamanya. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, ya, orang-orang Sabiin ini adalah orang-orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang
menyembah bintang-bintang atau dewa-dewa. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, apakah itu mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabiin, wa amila sholihan, dan mereka juga beramal salih, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka akan akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sama saja. Nah, ini bukan ayat yang salah, tetapi tadi pemahaman yang tidak manhaji. Tidak sesuai dengan pemahaman yang benar yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ditafsirkan dengan penafsiran yang benar. Ikhwati iman, pemirsa, sahabat Polda PTV, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi poin yang pertama kata muallif bahwa golongan yang selamat ialah golongan yang setia mengikuti manhaj Rasulullah SAW dalam hidupnya serta manhaj para sahabat sesudahnya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang pada kajian yang lalu kita bacakan, ketika Rasulullah SAW ditanya siapakah orang yang golongan yang selamat ini, kata beliau ma'ana alaihi wa ashabi, atau ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu golongan yang mengikuti manhaj Rasulullah SAW pada hari ini ketika beliau masih hidup, dan juga manhaj yang dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apa pedoman hidupnya? Tiada lain adalah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya. Ya, penjelasan beliau itulah yang disebut hadis-hadis yang sahih. Kemudian juga beliau memerintahkan kepada umatnya, dan ini disampaikan pada momentum yang sangat penting ketika umat Islam ada pada puncak ibadah haji, yaitu di Arafah. Salah satu poinnya beliau mengatakan, yang beliau mu'alif di sini kutip adalah taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati, walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud. Ya, masyaallah. Jadi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan padamu dua perkara. Jadi ini adalah peninggalan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya. Tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua wasunnata nabiyih, dan sunnah nabinya. Di sini disebutkan kitabullah wasunnati, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahku. Dan beliau mengatakan walam yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Tidak akan bercerai-berai hingga keduanya mengantarkanku ke telaga atau ke sorga. Sebagaimana kita ketahui para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa kita meyakini, harus tahu, harus yakin
bahwa setiap nabi itu memiliki al-haud, memiliki telaga. Nanti itu setelah melewati padang mahsyar. Dan para nabi merasa berbangga dengan telaga tersebut. Ya, karena masing-masing pengikutnya akan berkumpul di situ. Ya, ada yang sedikit, ada yang lebih banyak, dan yang paling ramai, yang paling banyak pengikutnya adalah umat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, siapa yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Digambarkan dalam hadis itu, di Al-Haud tersebut ada gelas yang jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Siapa yang minum darinya tidak akan haus selamanya. Telaga ini terletak di padang mahsyar sebelum para hamba melewati as-sirat. Airnya mengalir dari sungai Telaga Al-Kautsar yang ada di sorga. Di sabda Rasulullah, barang siapa yang berpegang teguh kepada dua pedoman hidup tersebut, warisan tersebut, lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Ya, tidak akan bercerai-berai sehingga keduanya menghantarkanku ke telaga atau ke sorga. Itu yang pertama. Poin yang pertama adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai pedoman hidupnya. Kemudian yang kedua, golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada kalimatullah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi ikhtilaf, pertentangan di antara mereka. Ini adalah sebagai realisasi daripada firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 59. Dan juga ini sebagai bukti kebenaran keimanan seseorang kepada Allah dan kepada hari akhir. Makanya disinilah di antara urgensi kenapa belajar Islam itu harus penguatan akidah dulu. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, karena kalau akidahnya itu sudah benar, insya Allah menyelesaikan berbagai macam persoalan itu mudah. Tapi kalau akidahnya tidak benar, masih memperturutkan hawa nafsunya, masih memperturutkan kepentingan kelompoknya, ya itu tidak akan selesai. Dan kalau kita berbicara tentang perselisihan, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan pada bagian yang pertama, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa sepeninggal beliau akan terjadi perselisihan. Rabbuka la ja'alan nas ummata wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti Allah akan menjadikan manusia ini umat yang satu, tapi manusia itu gemar berselisih kecuali yang dirahmati oleh Tuhanmu. Nah, kembali tadi bahwa akidah itu menjadi modal utama seseorang mau menyelesaikan perselisihan dengan benar. Ya, dalam ayat itu kan disebutkan di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri minkum, penguasa di antara kalian. Nah, realitanya dalam proses mengaplikasikan ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri, ya Allah
Rasul jelas. Ulil amri disebutkan oleh para ahli tafsir ada dua. Ada ulil amri fil mujtama, pemimpin di masyarakat, itu pemimpin yang muslim. Kemudian ulil amri fil hujjah, yaitu para ulama. Jadi tiga yang harus ditaati. Tetapi ketika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, iftiraq, ikhtilaf, rujukannya itu hanya dua. Yang satu tidak dilibatkan, itu Allah dan Rasul. Ulil amri tidak dilibatkan. Karena ulil amri juga sama, punya kewajiban harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang mukmin tidak boleh mentaati ulil amri sekalipun kalau itu bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu di dalam kebaikan. Makanya pada ayat ini disebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, ya, tanazu, berselisih, bertentangan, berbeda pendapat, fi syai'in, ya, dalam tentang sesuatu, ya. Ada yang mengartikan syai'in, tanwin di sini li taklil, sekecil apapun, jangankan urusan yang besar, ketika ada perselisihan, rujukannya adalah farudduhu ilallah war rasul. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Nah, seseorang akan mau mengembalikan, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ketika keimanannya benar. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini adalah batu ujian bagi orang-orang yang mengklaim taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ketika berselisih, buktikan dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi solusi yang benar, solusi yang terbaik, tidak ada solusi yang lebih baik kecuali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia masih mengikuti hawa nafsunya, maka keimanannya itu masih dipertanyakan. Ya, bahkan mu'alif membawakan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, demi Allah, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim, ya, Rasulullah SAW sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Taslim, ya. Itu adalah sikap orang mukmin yang sebenarnya. Itu adalah sikap orang-orang yang berpegang kepada manhaj, kepada jalan Al-Firqah An-Najiyah, jalan golongan yang selamat. Ini sebenarnya sederhana saja gitu. Cuman persoalannya itu beriman enggak kepada Allah dan hari akhir?
Yakin enggak bahwa semua yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar? Yakin enggak bahwa semua yang diterima, yang diamalkan, yang dikatakan, yang difahami itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti? Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran di surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan mengikuti dalam beragama ini sesuatu tanpa ilmu. Tanpa dalil dari Al-Quran, tanpa dalil dari As-Sunnah, tanpa kesepakatan umat yang terbaik, para sahabat. Kenapa? Sebab Allah memberitahukan, inna sam'a, karena pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fuada, dan pemahaman kamu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban jawab. Coba tanya diri kita, kalau di akhirat ditanya nanti, apakah kita bisa mempertanggungjawabkannya? Ya, jangankan bertanggung jawab, jawab pun masih tanggung gitu. Nah ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga kata beliau, golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas kalamullah, atas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga sebagai realisasi dari firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Surat 49 ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini ditaklif dulu, dipertautkan dulu. Siapapun orang yang sadar, orang yang mengaku, orang yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada taklif, ada tuntutan, ada konsekuensi. Sebagai orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Janganlah kamu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasul itu yang pertama kali. Kemudian juga wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah marah kepada orang yang lebih mendahulukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan dua sahabat yang terbaik, yaitu Abu Bakar dan Umar. Padahal kita yakin bahwa Abu Bakar dan Umar adalah hamba Allah yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Dan mereka sudah diumumkan oleh Rasulullah sebelum wafat atau ketika mereka masih hidup, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Tapi ketika ada orang yang lebih mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada Nabi SAW, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma marah. Bagaimana lagi kalau mendahulukan Rasulullah dengan ustadz kita, dengan guru kita, hatta dengan syekh, dengan wali gitu. Sampai beliau mengatakan, arahum sayahlikun. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Aku mengira mereka akan binasa. Aku mengatakan Nabi SAW bersabda, sedangkan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Dalam hadis dalam riwayat yang lain disebutkan, ahsyallah
ayyunazzalal saya takut Allah akan menurunkan, Allah murka sehingga menurunkan hujan batu dari langit. Itu bagi orang yang lebih mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada Nabi SAW. Masya Allah. Tetap yang harus diprioritaskan adalah qala Allah, qala Rasul. Ya, hatta pemikiran siapapun, apalagi pemikiran kita ya, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya kita harus ikut. Sehingga ada hadis yang mengatakan tidak beriman seseorang yang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, apa yang Rasulullah bawa, yaitu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu adalah poin yang ketiga. Poin yang keempat, golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan baik dalam masa sulit ya seperti sekarang. Manusia sedang dihadapkan kepada kesulitan, kepada musibah yang besar. Juga ketika dalam keadaan yang lapang. Dalam keadaan susah ataupun senang tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika menyembelih, ketika berkurban, bernazar, tawakal, ya kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan sebagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar, menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam, kata beliau, sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid. Dan sungguh suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak membendung dan memerangi syirik, dengan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan dari para Rasul dan Rasul kita Muhammad SAW. Ya, ada poin yang harus kita garis bawahi di sini. Kata beliau SAW, kata mu'alif, ketika tauhid tidak dijaga, kemudian tauhid tidak dipelihara, jangan berharap akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alih-alih ingin mendapatkan kemenangan, tetapi yang datang justru azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini akidah kita. Contoh umpamanya, apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjaga kemurnian tauhid, tidak dinodai dengan perbuatan syirik, dengan khurafat, tahayul, dan lain sebagainya. Contoh ini janji Allah yang pasti. Ini harus kita pegang. Karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Di antaranya dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalan-amalan yang salih. Apa janjinya? 1. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dia sungguh-sungguh akan
menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Itu generasi yang terbaik, para sahabat. Kekuasaan ada di tangan mereka, kekayaan ada di tangan mereka, ilmu ada di tangan mereka. Itu akan Allah berikan lagi. Janji yang kedua, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Islam akan teguh, Islam akan tegak, Islam akan eksis, Islam tidak akan dinistakan lagi. Ya. Islam akan menjadi sistem yang tertinggi. Ya. Dan yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Dia benar-benar akan menukar, akan mengganti keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Kapan itu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ketika mereka tetap menyembah Aku dan tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Tapi sebaliknya, waman kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ikhwati iman, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu adalah poin yang keempat. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Apakah itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian poin yang kelima, golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, baik dalam ibadah, perilaku, ya, dan dalam segala segi kehidupannya. Karena itu mereka menjadi orang-orang yang asing. Kadang-kadang konsekuensinya dianggap orang-orang yang asing, dianggap orang-orang yang aneh, dianggap orang-orang yang nyeleneh di tengah kaumnya. Ya, seperti baru-baru ini kan rame gitu. Ada dipersoalkan mengenai cadar, celana cingkrang, jenggot. Ya, padahal sekarang ternyata orang yang benci cadar itu dalam kondisi yang merebaknya COVID-19 ini banyak orang-orang yang baru sadar, iya. Orang yang bercadar itu tidak sibuk lagi cari masker yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan harga yang di luar jangkauan orang yang membutuhkannya. Jadi mungkin ketika seseorang yang konsisten dengan akidah yang benar, manhaj yang benar, tidak mustahil akan dianggap asing. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing dan Allah akan kembali menjadi asing. Dulu ketika Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu aneh. Tentang eksistensi Allah, adanya Allah, orang-orang musyrikin Quraisy itu tahu. Tapi ketika Rasulullah mengatakan yang Tuhan yang hak itu hanya Allah, baru aneh. Makanya kan syahadat yang pertama itu la ilaha illallah, tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. An-nafyu itu penafian. Yang lain itu batil semuanya. Kaget mereka. Aneh. Makanya beliau mengatakan Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Ini sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terus terjadi.
Tapi beliau memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah atau keuntungan besar bagi orang-orang yang asing. Kemudian kita ditanya oleh para sahabat, siapakah yang asing itu ya Rasulullah? Fatuba lil ghuraba itu siapa? Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang asing itu yaitu orang-orang yang tetap berbuat baik ketika manusia sudah rusak. Ya sudah hancur-hancuran, sudah kufur, fasik, munafik. Ya. Kebohongan, pembulian dan lain sebagainya. Dia berusaha untuk kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keenam, golongan yang selamat tidak berpegang kecuali kepada kalamullah dan kalam Rasulnya yang maksum, yang berbicara dengan tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berbicara berangkat dari kepentingannya atau dari apa istilahnya, dari subjektivismenya, tetapi semuanya itu adalah meneruskan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau SAW. Sebagaimana yang Allah beritahukan kepada kita dalam Al-Qur'an di surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara berangkat dari hawa nafsunya, tapi semuanya itu berdasarkan apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun manusia selain beliau, betapapun tinggi derajatnya, terkadang ia melakukan kesalahan, tidak ada yang maksum. Nah, ketika ada kesalahan, golongan yang selamat ini adalah berpegang kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi SAW. Dia bertobat, kembali kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sangat populer di kalangan kaum muslimin. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khotta'un. Setiap Bani Adam, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Kecuali para nabi dan rasul yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat. Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, Amirul Mukminin fil hadis, salah seorang guru terbaik Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang dikutip oleh penulis kitab ini, tak seorang pun sesudah Nabi SAW melainkan ucapannya itu diambil atau ditinggalkan, ditolak. Jadi ucapan siapapun bisa diambil atau juga bisa ditolak, ya, kecuali Nabi SAW yang ucapannya selalu diambil dan diterima. Jadi kata beliau, kecuali penghuni kubur ini. Karena beliau mengatakan seperti itu ketika berada di Masjid Nabawi. Ikhwati iman, pemirsa sahabat Polda PTV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu diantara manhaj golongan yang selamat, baru sampai poin yang keenam. Yang pertama, setia mengikuti manhaj Rasulullah SAW dalam hidupnya, serta jalan para sahabat setelah Rasulullah wafat. Yang kedua, golongan yang selamat kembali merujuk kepada kalimatullah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW ketika terjadi perselisihan. Yang ketiga, golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan siapapun atas firman Allah dan sabda Nabi SAW. Yang kelima, golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik dalam ibadah
muamalah ataupun di dalam segala aspek hidup dan kehidupannya. Yang keenam, golongan yang selamat tidak berpegang kecuali kepada kalamullah dan sabda Rasulnya yang maksum, yang bicara dengan tidak mengikuti hawa nafsunya. Itulah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sebelum diakhiri, mungkin ada hal-hal yang mau atau ada pertanyaan dari para pemirsa, dipersilahkan. Dari hamba Allah di Wonogiri, maaf di luar tema, saya sudah 4 tahun menderita sakit, tidak bisa puasa Ramadan, tidak bisa mengqadha dan tidak bisa bayar fidyah karena saya sendiri fakir, Ustaz. Bagaimana solusinya? Ada pertanyaan dari Iwan kita di Monogiri, Barakallahu Fik. Terima kasih atas partisipasinya dalam kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum solusi yang terbaik. Pertanyaannya adalah, beliau sakit ya. Sakit dan tidak bisa saum. Ya, sudah beberapa lama, 4 tahun, berarti sakitnya ini sakit yang permanen. Sakit yang permanen, sehingga kalau sakitnya itu sakit yang permanen, insya Allah solusi yang terbaik itu adalah membayar fidyah. Dikarenakan kalau sakit itu pada asalnya qadha, ya. Ya, ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Ya. Di saum itu dalam beberapa hari yang ditentukan, maka barang siapa yang di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi yang yutik, artinya dia tidak bisa berpuasa, ataupun kalaupun dia berpuasa berbahaya untuk dirinya dan orang lain, maka dia solusinya adalah membayar fidyah. Membayar fidyah itu memberikan makan kepada seorang miskin. Tapi beliau tadi mengatakan beliau orang miskin, tidak bisa membayarnya. Bagaimana solusinya? Yang pertama, kalau kita kembali kepada karakter Islam, diantaranya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani satu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, mungkin bisa diberitahukan ya kepada saudara kita tentang problema antum ini. Mungkin siapa tahu ada yang ingin bersedekah, ingin membayarkan fidyah tersebut. Apakah itu boleh? Boleh. Jadi orang yang membayarkan juga dapat pahala, kewajiban antum juga terpenuhi. Mana alasan membolehkannya? Contoh seperti dalam kisah seseorang yang berhubungan badan dengan istrinya di bulan Ramadan. Itu kan ada beberapa opsi untuk membayarnya. Pertama, memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 miskin. Dan orang itu bilang, ya Rasulullah, saya tidak sanggup untuk memerdekakan budak. Puasa pun 2 bulan tidak kuat. Nah, bagaimana dengan memberikan makan kepada orang miskin? Saya juga tidak sanggup.
Akhirnya Rasulullah masuk ke ruangan lain, ke kamarnya, lantas membawa sekerinjang kurma. Kata beliau, nih, tasodak bihaza, sedekahkan dengan kurma ini. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, di kampung saya itu tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya gitu. Sampai Rasulullah juga tersenyum. Akhirnya kata beliau, udah, berikan kurma ini, makan kepada keluargamu dan niatkan sebagai kafarah, denda daripada puasa yang kamu batal berhubungan badan dengan istri tadi. Jadi artinya ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada antum melalui hamba-hambanya yang tidak mustahil akan bisa membantu membayarkan fidyah sehingga kewajiban antum akan selesai. Adapun kalau tidak mampu ya kembali kepada perintah Nabi SAW, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila diperintah sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan yang ada. Dalam Al-Quran disebutkan, "Fattakullah mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekuat tenaga kamu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada antum dan juga memberikan solusi dari berbagai macam persoalan yang antum hadapi sehingga bisa melaksanakan segala tugas dan kewajiban kita sebagai muslim yang baik. Ikhwatul iman, sahabat pemirsa Polda PTV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, karena keterbatasan waktu itulah yang bisa kita sampaikan kepada para pemirsa yang mengajukan pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mudah-mudahan bisa ditanyakan kepada asatidah yang lain atau juga bisa disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Mari kita akhiri kajian ini sebelum kafaratul majlis. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menghadapi bala cobaan yang luar biasa. Kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbul arsyil adim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha agung, lagi maha penyantun. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan penguasa aras yang agung. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik penguasa langit, bumi dan aras yang mulia. La ilaha illallah al-azim. Tidak ada Tuhan atau yang maha agung. Juga kita berdoa, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang aku harapkan. Kita sedang mengharapkan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Fala taqilni ila nafsi tarfata ain. Wa aslih li sya'ni kullah. La ilaha illa anta. Maka janganlah engkau bebankan diri ini kepada diriku sendiri meski hanya sekejap mata, dan perbaikilah semua keadaan kami. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dzarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tidak mampu ditanggung, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, dan buruknya akibat apa yang telah ditakdirkan.
dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa kepada kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Aku berlindung dengan menyebut namamu ya Allah. Tidak akan ada yang bisa menyusahkan, memadaratkan, membahayakan, baik di langit dan di bumi, dan Engkau Maha mendengar dan mengetahui. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.